kita orang lagi fokus ibadah Ramadan, fokus ngajar, lagi tentram-tentramnya, lagi damai-damainya, muncul si cucu PKI, biadab, bangsat, siapa namanya? Fuad Gerwani, cucu Gerwani, cucu Warsina, cucu PKI, biadab. Orang-orang lagi ibadah. Saya sebenarnya udah nggak mau ceramah keras apa segala macam, karena kita lagi Ramadan, lagi suasana Lebaran, ya. Tiba-tiba muncul si bangsat satu ini, muncul si biadab satu ini, saudara-saudara, dengan enaknya congor. Saya selama ini pernah nggak saya dia mau hina saya, mau caci maki siapapun, kita nggak ada urusan. Tapi yang dihina guru kami, guru saya dulu mondok di Al Khairat, saya termasuk abnaul khairat. Saudara-saudara, yang dihina sama si Fuad bangsat ini, ya, si Fuad, ya, cucunya Warsina ini, Gerwani PKI ini, yang dihina sama dia itu guru tua, ulama besar, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu dakwahnya luar biasa. Beliau berjuang untuk Indonesia bukan dengan pedang. Beliau berjuang untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Beliau berjuang dengan apa? Dengan pena. Beliau ngajar dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Beliau berjumpa dengan raja-raja yang belum yang banyak, ada juga raja-raja yang belum masuk agama Islam. Beliau masukkan Islam. Beliau dari kapal ke kapal, dari sini ke sana, beliau bangun Al Khairat. Sampai sekarang Al Khairat sudah hampir memiliki 1.600 cabang. Beliau tokoh pendidikan, tidak kenal lelah. Beliau kepanasan, keringetan, nyebrang laut tiap hari hanya untuk berdakwah, tiap hari untuk mengenalkan pribumi Indonesia, untuk mengenalkan bangsa Indonesia yang ada di Sulawesi sampai Ternate, sampai Kaltara, daerah Tarakan, sampai di Ternate, di mana-mana ada Al Khairat, kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Beliau adalah seorang pejuang. Saudara-saudara, kau tahu di akhirat ketika Allah menimbang darah syuhada, ya, ente berjuang mati di jalan Allah, darah ente ditimbang dengan tintanya ulama. Tinta ulama di sisi Allah, tinta ulama lebih berat daripada darahnya syuhada yang berjuang di jalan Allah. Ya, jadi udah, saya nggak mau bahas-bahas nasab, saudara-saudara. Nggak mau saya bahas nasab, nggak penting buat saya. Yang saya lagi fokus ini si Fuad brengsek ini, ya. Masalah nasab diam saya. Sebab kenapa? Diamnya kami, diamnya saya atas orang-orang yang hina itu suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing. Jadi saya tanya, semua jawab. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, beliau ulama besar bukan? Jawab, ulama besar bukan? Ulama besar bukan? Wali besar bukan? Wali besar bukan? Saudara-saudara, kita orang itu kebanyakan orang-orang awam. Kalau di daerah Palu, ya, di daerah suku-suku yang biasa, suku-suku pedalaman, itu semua di Ternate, di daerah Ambon, di daerah Tarakan, masyarakat Indonesia Timur, semua rumah, ibarat kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa ditaruh ada fotonya Kiai ini, ada taruh foto Habib ini. Kalau di sana, di Jawa Timur, di mana? Indonesia Timur, kebanyakan cuma satu. Apa itu kebanyakan? Cuma taruh fotonya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semua rumah, bahkan rumah Kristen ada yang ditaruh foto guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus, beliau pernah bikin syair. Dengarkan, ikuti saya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin
kullu ummatin laha ramzu izin wa ramzu izina al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, simbol keagungan. Adapun simbol kemuliaan kita, simbol keagungan kita, bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu syairnya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, ini si Fuad Bangsat siapa? Saya tanya, kayak begitu mau dibiarin apa enggak? Jawab, biarin apa enggak? Orang Madura cinta ulama enggak? Cinta Habaib enggak? Cinta kiai enggak? Saya tanya, jawab yang jujur. Bagaimana andaikan ada guru kalian, ya, guru kalian terus dihina, dibilang monyet, dibilang pengkhianat. Saya tanya, apa yang orang Madura lakukan? Jawab. Apa? Diapain? Carok, kurang keras. Kalau ada, saya mau tanya orang Madura, ada yang menghina ulama, menghina para kiai, menghina para syekh, menghina para habaib, yang dimana beliau-beliau jelas jasanya untuk bangsa, untuk negara. Kalau ada yang menghina orang Madura, kalau polisi tidak, dengarin, kalau polisi, kalau Mabes Polri, kalau mereka tidak segera memproses orang-orang yang menghina ulama, khususnya Fuad Pleret, apa yang akan orang Madura lakukan? Apa? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara, kami sampaikan, pihak kepolisian, Mabes Polri dan penegak hukum, si Fuad Bangsat dan biadab, mereka, Fuad dan gerombolan-gerombolannya telah keterlaluan. Kami selama ini sabar, kami selama ini taat kepada hukum, betul. Ini negara hukum, betul. Kami masih taat, kami masih percaya kepada kepolisian. Tapi kalau aparat kepolisian tutup mata, tutup telinga, pemerintah membiarkan atau bahkan Fuad tidak dimasukkan penjara, dan siapapun saya nggak udah urusan, siapapun, Fuad, siapapun kau punya backing, mau siapapun nggak ada urusan. Iblis mau siapa? Iblis mau jenderal, nggak ada urusan. Saya makan, nggak ada urusan. Saya sampaikan sekali lagi, Mabes Polri, saya selama ini diam, ya. Maka saya sampaikan sekarang dengan tegas, dan saya bukan cuma di lidah, saudara-saudara, ya. Lidah saya bukan cuma di lidah, nyali sama mulut saya bisa diadu, lebih besar nyali saya daripada mulut saya, saudara-saudara. Saya nggak banyak ngomong. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, khususnya Mabes Polri dan pihak kepolisian, ya, kita berikan mereka waktu, karena polisi juga butuh waktu, ya. Tangkap Fuad. Dari mana-mana, menteri-menteri, gubernur, pejabat-pejabat, ulama, kiai, semua telah memberikan respon yang tegas untuk memproses hukum Fuad. Tapi kalau sampai, saya sampaikan, kalau sampai Fuad Bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Madura, saya tanya, andaikan Fuad tidak diproses, siap kita berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap berangkat ke sana? Siap kita berjihad? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela kiai? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Jadi kalau negara pengen aman, damai, tentram, maka tangkap para pemecah belah. Iya,
NU sama habaib mau dipisahin, gimana? Kiai sama habaib mau dipisahkan. Sekarang dibikin istilah pribumi non pribumi. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama kau ya. Saya punya nenek orang Sangir, asli Sulawesi Utara. Nenek saya orang Sangir. Nenek saya orang Sangir. Ada turunan Bugis. Jadi jangan hanya merasa paling pribumi, betul? Betul. Fuad merasa paling pribumi. Kita juga pribumi Indonesia yang siap melawan para pemecah belah bangsa. Kita akan lawan mereka, saudara-saudara. Kita tidak akan tinggal diam. Kita akan lawan. Tidak akan berhenti sampai mati. Tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab yang keras. Siap lawan PKI. Siap lawan antek-antek PKI. Siap bumi hanguskan PKI. Siap bela agama. Siap bela bangsa. Siap bela negara. Siap bela merah putih. Allahu Akbar. Madura bersama guru tua, betul? Madura bersama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya Mabes Polri, pemerintah, polisi ya, jangan cuma anggap ini sebagai masalah yang enteng, betul? Betul. Ini isunya udah nasional. Kami selama ini enggak, dia mau bilang Habib itu Yahudi, mana ada kita urusin? Pernah enggak? Enggak pernah. Terserah, enggak pernah kami urusin. Kau mau hina, mau caci, mau maki kami dengan apapun, enggak ada urusan. Tapi Fuad si bangsat biadab satu ini salah lawan. Yang dihina guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Enggak usah deh jauh-jauh ke Palu, enggak usah. Coba tes, main-main aja ke Sampang. Kira-kira jadi apa? Hah? Jadi abu. Oh, jadi abu. Hah? Jadi abu. Udah gitu katanya begini. Kalau ada apa kita nanti sweeping habaib. Wah. Habaib mau di sweeping sama gerombolannya. Ditunggu-tungguin nggak datang. Kemarin sama gerombolan Fuad waktu di Pemalang kita tolak Bahar bin Smith, tolak Bahar bin Smith. Saya datang, saya sama supir sama anak saya 3 masih kecil-kecil, gak ada yang datang. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang begini, kalian mau ancam saya, ancaman kalian bagi saya itu hanyalah hiburan buat anak-anak saya, saudara-saudara. Makanya ya, sekarang saudara-saudara sekalian, kita fokus tangkap Fuad cucu Gerwani PKI, betul? 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 Kalau polisi nggak tangkap, ya jangan salahkan umat. Kalau umat yang bergerak sendiri, betul? Betul? Udah nggak ada urusan. Ya, kita ini untuk ulama, untuk para habaib, untuk para kiai-kiai yang lurus, yang ar-rasikhuna fil ilm. Kita bukan berani mati, bukan. Kita jatuh cinta kepada kematian, betul? Betul? Ya, tapi saya sampaikan saudara-saudara, kami para habaib, kami nggak ada urusan, terserah. Kalian mau hina, mau caci, mau maki-maki, silahkan. Saudara-saudara, demi Allah, kami bagaikan kayu gahru. Gahru semakin dibakar akan semakin semerbak wanginya. Kami para habaib bagaikan besi, semakin dibakar, semakin ditempa, semakin dipukul, kami akan menjadi pedang-pedang yang terhunus, yang siap berada di leher para lawan-lawan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi ya, saya serukan kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, masyarakat Sampang Madura, ya, dan saya serukan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita bersatu, kita jaga ukhuwah Islamiyah, jaga tali persaudaraan,
ya. Jangan mau kita diprovokasi, jangan mau kita diadu domba. Ingat, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita tidak pernah cari musuh, betul? Tapi kalau musuh duluan yang menghina, yang mencaci, yang memaki, ya, maka haram bagi kita untuk lari, saudara-saudara. Kenapa? Mending mati bersimbah darah daripada diam ketika melihat para ulama-ulama kita dihina. Oleh karenanya kita sama-sama jaga persatuan. Habaib dan kiai jangan mau dipecah belah. Para ustadz, para habaib, para kiai sama-sama bersatu. Ayomi umat, urus umat, berdakwah, tuntut umat ke jalan yang benar. Begitupun para muhibbin, para pecinta-pecinta kiai, para pecinta-pecinta habaib, para umat, semuanya kita sama-sama bersatu di bawah bendera Rasulullah. Jangan kita terpecah belah, karena kalau kita terpecah belah akan gampang kita dihancurkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga para ustadz, para kiai, para habaib, ya. Dan saya sampaikan juga kepada para pemerintah, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, polisi, tentara. Ayo para pemerintah datang kepada para habaib, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para masyayikh, datang ke pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ya. Para pemerintahnya datang ke ulama, ke kiai, datang minta saran gimana sama-sama kita bangun ini bangsa, sama-sama kita bangun ini negara, agar ini negara menjadi negara yang makmur, yang jaya, negara yang berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada negara-negara asing, betul? Tidak usah bergantung sama Amerika, tidak usah bergantung sama Cina, betul? Kita Indonesia negara kaya, semuanya kita punya. Ngapain harus kemis-kemis sama negara lain? Indonesia harus menjadi negara yang berdiri di tanah sendiri. Kita punya segala-galanya, kita punya semua-muanya. Biarkan negara-negara lain yang datang untuk mengemis kepada Indonesia. Jangan Indonesia yang mengemis kepada negara-negara lain. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri, negara yang disegani oleh negara-negara yang lain. Itu semua bisa terlaksana kalau pejabat pemerintahnya bergabung, ya, bergabung dengan para ulama, para kiai, para ustadz, para ulama-ulama, bergabung sama-sama kita bangun bangsa dan negara Indonesia untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal. Terus Habib, sekarang kenapa kok nggak bahas pemerintah? Saudara-saudara, dulu kan sudah sering bilang, terakhir saya ceramah di mana itu? Pokoknya sebelum Ramadan. Kalau ada di mana? Bukan ada. Perhatikan. Ya. Prabowo jadi presiden. Koruptor-koruptor banyak ditangkap enggak? Jawab. Banyak enggak? Banyak enggak? Banyak. Cepat enggak termasuk? Cepat enggak? Janji-janjinya ada yang ditunaikan, ada yang belum, betul? Betul. Nah, selama presiden, selama Prabowo dan menteri-menterinya pro kepada rakyat, ya, pro kepada rakyat, adil kepada rakyat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka kami akan rakyat dukung 1000%, bahkan nyawa dan jiwa kami akan kami berikan kepada pemerintah yang adil kepada rakyat, saudara-saudara. Tapi ada tapinya. Ntar dulu. Tapi kalau nantinya presiden dan menteri-menterinya semua, ya, ingkar janji, khianati rakyat, khianati bangsa, Bahar bin Smith akan terus oposisi, nggak ada urusan. Bahar bin Smith tidak akan pernah ada di lingkaran pemerintah. Bahar bin Smith akan selalu berada di oposisi. Saya kemarin nggak nyoblos, kalian pikir saya kemarin nyoblos? Tidak ada saya nyoblos. Saya nggak pernah nyoblos. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah, betul? Kalau ada orang yang nggak sepemikiran, nggak sejalan, ada benernya, ya saya bilang benar. Ada orang sejalan, sepemikiran, salah, ya saya bilang salah. Tidak akan menghilangkan yang benar, walaupun kebenaran itu datangnya dari orang-orang yang tidak sejalan dan tidak sepemikiran, betul? Dan tidak akan membenarkan yang salah,
walaupun yang salah itu datang dari orang-orang terdekat, dari keluarga, sahabat, sanak saudara, atau orang-orang yang sepemikiran. Tapi saya sampaikan, kalau nanti pemerintah khianati rakyat, ingkar janji sama rakyat, ya, menyusahkan rakyat, maka saya bersumpah, saya Bahar bin Smith yang akan berada di barisan paling depan demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, demi rakyat yang susah, demi rakyat yang kelaparan, demi rakyat yang menderita. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Sampang saya tanya semuanya, siap bela para ulama, siap bela para habaib, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela NKRI. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Sekali lagi, jadi udahlah, kalian jangan ngomong pribumi ini. Saya juga pribumi, orang sama-sama pribumi kita, betul? Betul. Jadi sengaja ini permainan PKI untuk memecah makanya kita jangan terprovokasi. Kita percayakan aja dulu ke kepolisian, ya. Kalau polisi tutup mata, tutup telinga, ya, polisi biarkan, baru hukum rimba yang berjalan, saudara-saudara. Ya, betul ya. Rasulullah mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau difitnah, Rasulullah sabar. Rasulullah akhlaknya luar biasa, adabnya luar biasa. Jangankan kepada sesama muslim, kepada orang Yahudi satu waktu Rasulullah ada jenazah orang Yahudi. Ketika jenazah orang Yahudi lewat, Rasulullah berdiri. Ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku menangis karena satu nyawa melayang dari genggamanku. Sehingga apa? Sehingga nyawa itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak Nabi kepada orang Yahudi, saudara-saudara. Nah, kita umat zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari akhlak Nabi Muhammad, jauh dari adab Nabi Muhammad, jauh dari budi pekerti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat zaman sekarang, fitnah akhir zaman di mana-mana. Orang-orang tidak lagi lupa, orang-orang tidak lagi tahu Allah, tidak tahu lagi iman, tidak tahu lagi Islam, tidak tahu lagi Quran, tidak tahu lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tidak mengenal sirah Nabi Muhammad, tidak mengenal tarikh Nabi Muhammad. Orang-orang zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari Allah. Engkau punya anak-anak, engkau punya anak-anak, mereka tidak kenal iman, tidak kenal Islam, buta Al-Quran. Ini pondok-pondok tahfizul Quran. Saudara-saudara, kita ini orang-orang zaman sekarang semakin hari semakin jauh dari Quran. Saya tanya, jawab yang keras, jawab yang keras. Setiap hari engkau semua, mau laki-laki mau perempuan yang duduk di sini, jawab yang keras. Kalian setiap hari lebih banyak pegang handphone atau pegang Al-Quran? Lebih banyak pegang handphone atau pegang Al-Quran? Engkau lebih banyak pegang handphone. Saya alhamdulillah udah sekitar dari sebelum Ramadan, udah sekitar 2 bulan lebih saya pegang handphone paling seminggu sekali. Jarang saya pegang handphone udah. Kenapa? Coba kalian lagi duduk, suami istri duduk berdua begini, ya, bukannya ngobrol malah main handphone. Anak-anak kalian yang masih kecil, enggak kalian kasih Quran, enggak kalian kasih sirah nabawiyah, ya, enggak kalian kasih fikih, kasihnya apa? Pegangnya apa? Pegangnya handphone. Kalau kalian mau lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu, ya, bagaimana para wali-wali zaman dulu, para kiai-kiai zaman dulu, habaib-habaib zaman dulu, kalau kalian mau lihat bagaimana kecondongan mereka, kecenderungan mereka, kerinduan mereka terhadap Al-Quran, maka bercerminlah kalian sekarang. Seperti apa kecondongan kalian sekarang terhadap handphone, maka seperti itulah kecondongan ulama-ulama zaman dulu terhadap Al-Quran. Kalau kalian sekarang bangun tidur pegang handphone, ulama zaman dulu, ulama-ulama dulu bangun tidur mereka pegang Quran.
Kalian lagi duduk main handphone, ulama zaman dulu lagi duduk bareng, mereka baca Al-Quran. Kalian 5 menit nggak pegang handphone, gelisah hati kalian. Ulama-ulama zaman dulu beberapa saat nggak pegang Quran, gelisah hati mereka. Mereka selalu menghatamkan Al-Quran, setiap saat mereka tadabburi isi-isinya. Sebab kenapa? Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata. Ibarat engkau orang-orang yang tersesat, petunjukmu adalah Al-Quran, cahayamu adalah Al-Quran. Jikalau engkau orang-orang yang buta, maka matamu adalah Al-Quran. Al-Quran ibarat mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran berisi petunjuk. Al-Quran berisi tentang kisah-kisah yang telah lalu, sejarah-sejarah yang telah lalu, yang sekarang, dan yang masa-masa yang akan datang. Apa-apa yang akan terjadi semuanya ada dalam Al-Quran. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Nahnu qaumun azzanallahu bil Quran walam natul izzan min dunil Quran. Kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah pemuda-pemuda yang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Dan kami tidak mencari kemuliaan lain, kami tidak mencari keagungan lain selain daripada Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, didik putra-putri kalian dengan apa? Dengan Al-Quran, mulai dari kecil. Ini enggak kalian pegang handphone, Al-Quran kalian berdebu di rumah kalian. Al-Quran kalian berdebu, udah berdebu, enggak pernah kalian baca. Kalian sibuk dengan handphone, sibuk dengan urusan dunia. Engkau yang di sawah, sibuk dengan sawahmu. Engkau yang di toko, sibuk dengan tokomu. Engkau yang urusan dunia, yang dagang, yang segala macam, yang di sawah, yang di pasar, yang jualan, kau sibuk dengan kau punya urusan dunia, sehingga engkau lupa kepada akhirat, kau lupa kepada Allah, kau lupa kepada cahaya Allah, yaitu Al-Quran yang menjadi petunjuk bagimu. Engkau lupa semuanya. Kalian sibuk berbuat dosa. Kita umat zaman sekarang, akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, ya, akhlak orang akhlak anak orang tua hilang. Anak-anak tidak punya lagi akhlak kepada orang tua. Anak-anak ngomong kasar sama orang tua, istri ngomong kasar kepada suami, suami ngomong kasar kepada istri. Akhlak hilang, rumah tangga kalian hancur, hilang. Jangan kalian pikir kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan desa, kebahagiaan kampung itu dengan uang. Tidak, saudara-saudara. Jikalau rumah tangga kalian hidup dengan cahaya Al-Quran, rumah tangga kalian hidup dengan cahaya Al-Quran, hidup dengan cahaya-cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW, suaminya soleh, istrinya soleha, alimah, mudarrisah, muallimah, muaddibah lil abna, disitulah kebahagiaan rumah tangga. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, ya, ibu-ibu, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, kalian tahu di mana letak dapur, di mana letak dapur kalian, letak kulkas, letak kipas angin, semuanya kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya, ibu-ibu jawab. Emas, intan, permata, berlian, kalian taruh di mana? Di luar rumah atau dalam rumah? Jawab. Dalam rumah, dalam lemari, dikunci. Kenapa nggak taruh di luar? Hah? Hilang. Emas, intan, permata, berlian, kalung, gelang, kalian kunci rapat-rapat dalam rumah, takut hilang. Tapi anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, coba kau perhatikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tiap malam rumahnya gelap. Rumahnya gelap. Sahabat nanya, ya Imam, apakah kau tidak punya lentera? Kau tidak punya lampu? Apa jawab beliau? Saya punya lampu, saya punya lentera, tapi sengaja saya matikan kalau malam agar orang-orang yang lewat depan rumah saya tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak perempuan saya. Ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian ini madrasah pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah. Kalian pondok pesantren pertama, guru pertama, kiai pertama, lora pertama, gus yang pertama.
sekolah pertama bagi putra putri kalian adalah kalian sebagai seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita laki-laki yang bercocok tanam, perempuan ladangnya. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, di ladang yang bagus, hasilnya bakal baik. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Maka baik buruknya anak tergantung dari ibu. Ibunya baik, ibunya solehah, alimah, abidah, zahidah, wari'ah, insya Allah anaknya akan ikut seperti itu. Nah, tetapi ingat, baik buruknya istri sebagai seorang ibu terhadap anak itu tergantung kalian sebagai suami, saudara-saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang ini ya, pagi sampai malam, ada yang malam sampai pagi cari uang, ya kan? Cari uang kan? Untuk apa? Cari uang untuk memberi makan jasmani anak dan istrinya. Ya. Nah, saking sibuknya nih bapak-bapak, kita orang nih, saking sibuk cari uang, cari dunia untuk memberi makan jasmani anak-anak kita, sampai kita lupa, kita lalai memberi makan jiwa dan ruh anak istri kita. Kalau kewajiban kita sebagai bapak, sebagai penanggung jawab keluarga, kalau kewajiban kita cuma ngasih makan anak, ngasih makan istri, udah itu aja. Apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, itu binatang udah bangun duluan cari makan buat anak istrinya. Ada yang lebih penting, yang bukan berarti gak usah kerja, kerja tetap kerja, cari uang, cari nafkah, kewajiban. Tapi yang lebih wajib engkau dahulukan, sisakan waktu-waktumu setiap hari selain kau bekerja. Apa? Dengan memberi makan jiwa dan hati anak-anak istrimu. Apa itu? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu. Hati 3 hari nggak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Coba kalian bapak-bapak, ibu-ibu, tanyakan kepada diri kalian, berapa lama sebab kalian menjadi hati anak-anak kalian mati? Sehingga apa? Anak-anak kalian nggak kenal Islam, nggak kenal iman, nggak kenal Al-Quran. Dan ini apalagi di kota-kota besar, semakin jauh mereka berzina di pinggir jalan, ciuman, tidak pakai pakaian, memakai pakaian musuhnya Nabi Muhammad SAW. Hilang rasa malunya. Minum khamar, istibahul khumur. Khamar itu udah bukan dikira perkara yang haram lagi. Khamar udah dianggap perkara yang boleh, udah dianggap perkara biasa. Istahal zina. Zina mereka bikin seperti perkara yang halal di pinggir jalan. Orang-orang tidak punya lagi rasa malu kepada Allah. Ini akhir zaman. Ini yang terjadi di mana-mana. Orang-orang tidak punya rasa malu kepada Allah. Pagi, siang, sore, malam engkau berbuat dosa kepada Allah. Mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Dosamu, dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut. Yang kau masukkan ke dalam perutmu uang subhat, uang haram. Kau tidak tahu lagi mana halal, mana haram. Yang penting kau dapatkan keuntungan. Yang penting engkau dapatkan keuntungan. Yang penting perutmu kenyang, nafsumu terpuaskan. Kau tidak peduli mau halal, mau haram. Anak istrimu kau kasih makan uang haram. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal galab. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh, saudara-saudara. Apa daging itu? Daging itu adalah hati, saudara-saudara. Nah, hati itu tumbuh dari makanan. Kalau yang masuk makanan baik, yang masuk nafkah yang baik, makanan yang halal, kau beri masuk, kau masukkan, kau beri nafkah yang halal kepada kau punya anak istri, maka hatinya akan tumbuh menjadi hati yang baik. Sebab al-hati al-galab ra'sul jawarih. Hati itu adalah kepala dari seluruh anggota tubuh. Kalau kau punya pimpinan seluruh anggota tubuh, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Pemimpin anggota tubuh adalah hati. Baik buruk rusaknya hati tergantung makanan yang masuk. Lihat bagaimana saudara-saudara sekalian. Al-Imam Hanafi azan. Azan. Kita
azan belum? Kedengeran nggak di belakang? Yang di belakang kedengeran azan nggak? Belum azan? Belum. Nah, saudara-saudara, Al-Imam Haramain, tahu Imam Haramain? Tahu nggak Imam Haramain? Imam Haramain itu gurunya Imam Ghazali. Satu waktu Imam Haramain lagi duduk begini ngumpul bersama ulama-ulama besar. Kemudian tiba-tiba Imam Haramain ditanya, ibu-ibu tolong jangan ada yang ribut. Jadi masa saya mau ceramah harus marah-marah terus, harus bahas ini terus. Ini lagi saya bahas ilmu semua. Biar pulang dari sini bawa ilmu. Jadi jangan yang diingat hanya takbir-takbirnya aja. Ya, pulang dari sini bawa. Tenang aja. Nanti terakhir saya bikin ini jadi lautan api semua, panas semua. Tenang aja. Ya, slow, pelan. Karena waktunya kan lumayan. Ya. Imam Haramain ditanya suatu masalah. Imam Haramain nggak bisa jawab. Kata beliau, saya tidak bisa jawab. Nah, ulama-ulama yang lain bilang, ya Imam, engkau ini ulama besar, masa kau tidak bisa menjawab? Apa jawaban beliau? Mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena dulu waktu masih bayi mungkin masih ada air susu yang tertinggal. Ada air susu yang tertinggal. Maksudnya apa ya Imam? Baru beliau cerita. Dulu ketika aku masih bayi, ya, ketika aku masih bayi, ayahku sangat menjaga untuk memberi makan ibuku yang sedang menyusuiku. Satu waktu tiba-tiba datang seorang budak perempuan milik orang tuaku, dan budak perempuan itu menyusuiku tanpa sepengetahuan daripada orang tuaku. Ketika ayahku lihat, ayahku langsung ambil aku, dimasukkan jarinya ke dalam mulutku untuk mengeluarkan air susu syubhat milik budak perempuan itu. Mungkin aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu karena masih ada air susu syubhat yang tertinggal dalam tenggorokanku ketika aku masih kecil. Coba kau bayangkan. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian, kenapa otak kita bebel, susah ngapalin, pelajaran nggak ada yang masuk, suka condong kepada hal-hal yang haram, mata condong melihat hal-hal yang haram, mata condong melihat aurat, condong melihat maksiat, telinga condong mendengar fitnah, condong mendengar musik-musik yang lahun membuat lupa kepada Allah, lidah condong berdusta, berbohong, namimah, ghibah, ya, tangan condong untuk melebihkan berat timbangan, tangan condong melakukan perkara haram, tangan condong menzolimi orang, tangan condong merampas hak orang, tangan condong untuk nyolong, untuk maling, untuk nyuri, kaki condong melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kenapa? Karena itu semua digerakkan oleh hati, yang dimana hati itu kita masukkan makanan-makanan yang haram. Ya, makanya mulai dari sekarang beri makan kau punya anak istri dengan makanan yang halal, walaupun sedikit bapak-bapak, tapi kalau halal kalian punya hidup akan bahagia dunia dan akhirat. Jangan pernah jangan kasih makan, jangan kasih makan yang syubhat, apalagi yang haram. Ini udah fitnah, kerusakan di mana-mana. Saya wasiatkan kepada engkau semua yang ada di sini, jangan kau jauh dari ulama, jangan jauh dari ulama, ya. Tapi orang Madura, masya Allah, bagaimanapun mau tukang caroknya, mau tukang bunuhnya, mau tukang rampoknya, kalau udah sama ulama, engki. Betul? Benar nggak? Iya, orang Madura begitu. Mau siapapun, ya. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, dari para lora. Dan saya sampaikan juga pada kesempatan yang mulia ini, saudara-saudara, kita itu memiliki dua ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah kita sesama saudara sebangsa, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda warna kulit, suku apapun, warna kulit apapun, mau yang putih, mau yang kuning, mau yang coklat, mau yang hitam, yang berasal dari daerah manapun,
berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam warna kulit. Walaupun kita bukan seagama, tapi kita saudara sebangsa dan setanah air. Wajib kita menjaga persaudaraan, wajib kita menjaga ukhuwah wataniyah, menjaga persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air, saudara-saudara. Jangan sampai kita terpecah belah. Bagaimana Rasulullah SAW? Apa kata Rasulullah? Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang membunuh orang kafir, orang di luar Islam, yang mereka memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, terus si Islam bunuh dia, maka si Islam itu tidak akan mencium bau sorga. Sampai segitunya akhlak Nabi, kelembutan Nabi, budi pekerti Nabi. Apalagi kata Rasulullah, man adza dzimmiyan faqad adani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, orang kafir yang hidup damai, dia tidak perangi Islam, dia tidak sakiti Islam, dia tidak menghina Islam, kau sakiti dia, kau sakiti dia, kau perangi dia, kata Rasulullah, sama seperti engkau menyakitiku. Lihat, itu Rasulullah kepada orang-orang yang kafir. Bagaimana kepada kita, saudara-saudara? Nah, jadi kita jaga ukhuwah kita sesama saudara sebang. Jawab, sesama saudara sebang setanah walaupun berbeda berbeda ras, berbeda warnaku. Kenapa? Karena kita walaupun beda suku, beda ras, beda agama, kita bersatu dengan satu kesatuan. Apa itu? Satu merah putih, satu Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45, satu Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sesama anak-anak bangsa, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, kita harus tetap bersatu, bersama-sama berjuang, berada di barisan paling depan untuk bangsa, untuk negara dan kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jaga ukhuwah kita sesama umat Islam. Betul? Betul. Jangan terpecah belah. Pilpres sudah selesai, pilgub udah selesai, ada apa mau berantem-berantem? Gak usah berantem, bersatu. Walaupun berbeda, ada yang beda mazhab, ada yang mazhab Syafi'i, ada lagi saudara-saudara kita yang mazhab Hambali. Kita bersatu walaupun beda mazhab, tetap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak torikoh, ada torikoh Saziliyah, Nahsabandiyah, Satariyah, Tijaniyah, Alawiyah, Qadiriyah. Walaupun berbeda torikoh, tetap kita harus bersatu. Kenapa? Karena kita satu. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Para ustadznya, para kiainya, para habaibnya bersatu. Walaupun beda manhaj, beda pola pikir, tetap kita harus bersatu. Walaupun beda-beda alumni, ini enggak. Saya lihat kebanyakan, oh saya alumni sini, oh saya alumni sini, saya alumni sini. Mau engkau dari alumni manapun, walaupun engkau berbeda guru, kita harus bersatu sebagai sesama umat baginda Nabi besar Muhammad. Jaga ini ukhuwah Islamiyah, jaga ini persatuan. Jangan mau dipecah belah. Walaupun engkau berbeda bendera, ada yang bendera majelisnya merah, ada yang bendera majelis taklimnya hijau, bendera majelis taklimnya kuning, putih. Walaupun berbeda bendera, kita harus bersatu. Sebagai apa? Sebagai kita di bawah bendera, di bawah liwa umat baginda Nabi besar Muhammad. Dan harus kalian ingat, kita semua ini umat Nabi, kita umat Nabi Muhammad, kita bangsa Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah bisa tunduk kepada siapapun. Bangsa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman, kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad, bangsa Nabi Muhammad akan melawan kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara.